Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam takzimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, jamaah uripi Allah, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua terlindung dari mara bahaya, terlindung dari ketakutan-ketakutan yang ada di dalam dada kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai kajian di subuh yang indah ini, marilah gemakan kalimat thayyibah bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Pada kajian kali ini saya beri judul Jangan takut. Alhamdulillahirabbil alamin. Setiap diri manusia, mayoritas manusia di dalam menempuh kehidupan di dalam dunia ini, maka di dalam hatinya dipenuhi dengan ketakutan dan ketakutan. Ketakutan tiada mendapatkan rezeki, ketakutan tak bisa makan, ketakutan tak bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Dan yang lagi merebak saat ini, ketakutan kepada wabah penyakit COVID-19. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa ketakutan demi ketakutan itu mendera setiap diri manusia? Kenapa ketakutan demi ketakutan itu melanda manusia? Kenapa ketakutan itu selalu menghiasi hati setiap manusia? Karena
setiap manusia lebih cinta kepada dirinya, lebih cinta kepada dunianya daripada cinta kepada Tuhan yang telah mencukupinya. Daripada cinta kepada Tuhan yang telah mewujudkannya. Daripada cinta kepada Tuhan yang telah menghidupkannya. Daripada cinta kepada Tuhan yang telah memeliharanya selama ini. Jadi dari sumber segala ketakutan di dada manusia, yakni karena manusia selama ini telah jadi Tuhan bagi dirinya daripada menjadi makhluk, menjadi hamba bagi Tuhan penciptanya. Kenapa ketakutan itu melanda? Karena manusia lebih dekat dengan hawa nafsunya. Karena manusia lebih dekat kepada iblis dan setannya daripada dekat kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Kenapa ketakutan itu melanda manusia? Karena manusia lebih cinta kepada dirinya daripada cinta kepada Tuhannya di hatinya. Karena manusia lebih percaya iblis dan setan daripada percaya kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Itulah sumber dari segala sumber datangnya penyakit, ketakutan demi ketakutan yang melanda setiap diri manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Minum dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu bagaimanakah rahasia supaya kita terbebas dari rasa takut, terbebas dari ketakutan hidup di dunia ini? Ketakutan di dalam babagan dunia, ketakutan terkena wabah penyakit COVID atau corona, dan sebagainya. Caranya bagaimana untuk menanggulangi itu semua? Cara untuk menanggulangi itu semua, maka ada ayat di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat yang ke-186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya
Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Shadaqallahul azim. Inilah syarat untuk melepas. Inilah syarat untuk membuka belenggu-belenggu ketakutan yang melanda setiap hati manusia. Kenapa manusia selama ini dilanda ketakutan demi ketakutan di dalam dunia ini? Karena merasa Allah sebagai penciptanya itu jauh. Karena merasa Allah sebagai penciptanya itu gaib. Karena merasa di dalam hatinya Allah yang menciptakan dirinya itu tak ada. Jadi jauh dari Tuhannya. Itulah cikal bakal sumber dari segala sumbernya ketakutan dan ketakutan hidup di alam dunia ini. Karena telah berkumpul dengan iblis dan setan yang selalu menjauhkan hambanya dari Tuhannya lewat apapun. Iblis menjauhkan hambanya dari Tuhannya lewat ibadah. Iblis dan setan menjauhkan hambanya dari Tuhannya lewat solat-solatnya. Iblis menjauhkan hamba dari Tuhannya lewat perbuatan-perbuatan baiknya. Kalau perbuatan buruk, kalau fahsya wal mungkar itu sudah pasti. Ini laku-laku yang baik. Itu pun juga umpan bagi iblis dan setan untuk menjauhkan hamba dari Tuhannya. Menjauhkan hamba dan dari Tuhannya iblis lewat agama-agama. Jadi lewat sebuah agama iblis menjauhkan hamba dari Tuhannya. Di dalam beragama hambanya merasa lebih mulia, lebih benar daripada agama yang lain. Inilah bukti bahwa iblis dan setan selalu menyesatkan manusia. Di dalam sholatnya iblis pun menyesatkan manusia. Di dalam sholat meskipun kelihatannya ibadah, tapi di dalamnya kita disesatkan oleh iblis dan setan. Kita dijerumuskan oleh iblis dan setan di saat kita sholat. Meskinya as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu tempat naik mi'rajnya hamba bertemu Tuhannya. Malah di dalam sholat kita tidak bertemu Tuhan, malah ketemu iblis dan setan. Yang mana iblis dan setan sukanya kepada kehidupan yang fana, yang rusak, yang hancur. Yakni hati selalu ingat urusan-urusan dunia. Inilah bukti bahwa kita selama ini tak pernah sholat. Karena sholatnya menghadap dunia dan menghadap iblis dan setan. Apa itu dikatakan sholat di sisi Allah? Itulah maksiat.
Meskipun gambarnya sholat, tapi hatinya maksiat, yo podo wae. Inilah bukti bahwa iblis dan setan menyesatkan manusia lewat agama dan aturan syariat agamanya. Jadi iblis dan setan, ayo sholat, ayo masuk agama ini. Tapi jangan lupa, engkau di dalamnya nyembah aku, ngabdi kepadaku, kata iblis dan setan. Ketika sholat kita hanya mengingat dunia, berarti kita selama ini tidak pernah sholat tapi maksiat terus. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat itu. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Lalai nyembah Allah. Tapi di dalam sholatnya malah nyembah iblis dan setan. Serta nyembah apa-apa yang disukai, yang dicintai oleh iblis dan setan. Yakni urusan dunia. Rajin sholat demi agar cita-citanya terkabul. Rajin sholat agar demi mendapatkan pahala. Rajin sholat agar demi mendapatkan surga. Semuanya ibadahnya penuh dengan tipu muslihatnya iblis dan setan. Supaya manusia tidak menyadari sholat dan ibadahnya. Bahwa di dalam sholat dan ibadahnya itu bukan sholat dan ibadah di sisi Allah. Tapi iblis dan setan menyesatkan ibadah dan sholat kita selama ini. Agar tambah jauh dan jauh dari Allah. Agar dekat dengan setan. Dari itulah timbullah rasa takut, ketakutan di dalam kehidupan ini. Karena selama ini tidak dekat dengan Allah Sang Pencipta diri manusia kita. Jangankan dekat, kita masuk agama Allah saja tidak. Jangankan dekat, iman kepada Allah saja tidak. Maksudnya di sini bukan iman yang hanya kata saja. Aku iman kepada Allah. Bukan itu iman. Maknanya iman di sini ketika kewujudan Allah lebih nyata dan jelas daripada kewujudan diri manusianya di hatinya. Itulah yang dikatakan iman. Dan itulah yang dikatakan syahadat. Kalau sudah bisa begitu, maka ia sudah masuk Islam. Karena sudah bisa bersyahadat. Jangankan dekat kepada Allah. Sholat saja tidak pernah selama ini. Sholat yang bagaimana? Sholat yang sungguh-sungguh sholat. Aqimis sholat li dzikri. Dirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Kita selama ini kan hanya mengerjakan sholat-sholat yang tipuan muslihatnya iblis dan setan. Nyembah iblis dan setan di dalamnya, nyembah dunia di dalamnya, daripada nyembah Allah di dalamnya. Lalu bagaimana cara untuk mendekat kepada Allah? Cara untuk mendekat kepada Allah agar kita terlepas dari rasa ketakutan demi ketakutan hidup di dunia ini. Ya, matikan
merendahkan dirimu dahulu. Jadi syarat mutlak ketemu Allah, syarat mutlak berjumpa Allah, syarat mutlak untuk menghadap Allah, syarat mutlak untuk mengabdi kepada Allah, syarat mutlak untuk menyembah kepada Allah. Ya tinggalkan dirimu. Maknanya matilah sebelum matimu. Selama kau masih merasa hidup, maka penuh dengan ketakutan dan ketakutan. Takut wibawanya hancur, takut dicemooh orang, takut digunjing orang, takut direndahkan orang, takut dibodohkan orang, dan semuanya ketakutan-ketakutan yang tak beralasan. Kenapa? Karena iblis dan setan selalu mengadu domba tiap hati manusia agar selalu berselisih, agar selalu bertengkar, agar selalu hati manusia merasa tinggi dari manusia yang lain. Akhirnya diadu domba oleh iblis dan setan. Akhirnya manusia tak bisa dekat dengan Tuhannya, malah jauh dari Tuhannya, malah dekat kepada Tuhan. Iblis dan setan yang menghiasi di dalam dadanya selama ini. Maka ya penuh ketakutan dan ketakutan hidup di dunia ini. Persaingan-persaingan dakwah, persaingan-persaingan kerja, persaingan-persaingan belajar, persaingan-persaingan bisnis. Semua itu penuh dengan api neraka, api jahanam yang ditiupkan oleh iblis dan setan di hati kita selama ini. Maka dari itu ketakutan demi ketakutan selalu melanda diri kita selama ini. Mohon maaf. Kenapa selama ini kita selalu takut dan takut? Karena selama ini kita tak ada iman kepada Allah. Maka dari itu dihukum dengan panasnya api neraka, yakni panasnya dunia ini. Karena Allah, kita selalu menjauh dari Allah daripada mendekat kepada Allah. Selama ini kita lebih dekat dengan iblis dan setan daripada Allah di hati kita. Lalu bagaimana caranya untuk mengaplikasikan supaya hati ini dekat? Sedang dikatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Kenapa selama ini kita tidak percaya bahwa Allah itu dekat? Karena kita selama ini lebih percaya kepada diri kita. Lebih percaya dari iblis dan setan yang mengobrak-abrik singgasana hati ini daripada percaya kepada Allah. Lebih dekat kepada iblis dan setan daripada dekat kepada Allah yang berkuasa atas iblis dan setan. Maka bila engkau dekat kepadaku, akan aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku.
Selama ini kan kita tidak berdoa kepada Allah. Hakikatnya seolah-olah saja kita berdoa. Seolah-olah saja kita mengabdi. Berdoa itu apa sih maknanya? Berdoa itu hakikatnya mengabdi. Mohon maaf. Selama ini kita lebih berdoa kepada iblis dan setan serta hawa nafsu kita daripada berdoa kepada Allah. Maka dari itu ketakutan demi ketakutan melanda tiap-tiap diri manusia. Loh kok bisa? Berdoa kepada iblis dan setan. Aku berdoa kepada Allah kok selama ini. Betul. Itu menurut kita selama ini. Berdoa kepada Allah. Tapi hakikatnya hati kita selama ini menghadap Allah atau menghadap selain Allah. Hati kita selama ini menghadap kepada makhluk yang kita minta ataukah kita menghadap Allah yang menciptakan makhluk di hati kita? Coba cek hati kita. Itulah bukti bahwa selama ini kita tidak memohon berdoa kepada Allah, hanya memohon kepada kepentingan hawa nafsu kita sendiri selama ini. Selama ini itulah buktinya bahwa kita selama ini tak pernah berdoa kepada Allah, malah berdoa kepada iblis dan setan. Mohon maaf. Maka sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maknanya berdoa itu menghadap dulu baru minta. Minta dikabulkan. Bagaimana mungkin kita bisa dikabulkan apa yang kita inginkan sementara kita belum menghadap kepada yang mengabulkan doa. Berarti selama ini kita tidak pernah berdoa kepada Allah, melainkan berdoa kepada makhluknya. Kita tak pernah ingin di dalam hati kita mendapatkan rahmatnya Allah, tapi hakikatnya di dalam hati kita, kita hanya ingin rahmatnya iblis dan setan, yakni berupa kenikmatan dunia, yakni berupa cinta-cinta hati kita kepada dunia. Karena kita tidak berdoa kepada Allah. Karena kita tidak menghadap kepada Allah. Karena yang kita hadap selama ini, karena yang kita abdi selama ini bukan Allah di hati kita. Ya semuanya tak ada berkahnya. Harta-harta yang kita miliki selama ini saja tidak ada berkahnya. Kotor semua. Kenapa? Karena kita yang merasa berkuasa atas harta-harta kita selama ini. Makan dan minum pun tidak berkah. Bagaikan darah dan nanah. Kenapa? Karena kitalah yang menjadi Tuhan di dalamnya. Berkumpul dengan iblis dan setan di neraka jahanamnya Allah.
yang berupa badan-badan yang diaku-akui sebagai badan manusianya dan hidup yang masih diaku-akui sebagai hidup manusianya. Itulah neraka. Ya panas terus, ya takut terus, takut penyakit, takut corona, takut miskin, takut direndahkan orang lain, takut kehilangan apapun yang dicintai di dalam hatinya, ditakut-takuti suatu saat akan jauh dan hilang dari dirinya. Terutama takut mati. Karena manusianya tidak mau mati, bagaimana mungkin bisa berdoa dan menghadap kepada Allah bila manusianya tidak mau mati? Meskipun kita memahami pemaparan demi pemaparan di channel Uripe Allah, jika kita tidak mau mati, mati syahid, mati di dalam menyaksikan Allah, ya bagaimana mungkin akan bisa menghadap Allah? Bagaimana mungkin bisa merealisasikan dan mempraktekkan paparan-paparan di Uripe Allah tanpa kita mati dulu? Bagi siapakah mereka yang sudah terbebas dari rasa takut? Bagi mereka yang sudah melewati pintu kematiannya. Bagi mereka yang sudah melewati pintu baiatnya. Bagaimana mungkin ada rasa takut mati sementara dirinya sudah mati kembali kepada Uripe Allah. Ditinggalkannya seluruh hartanya, ditinggalkannya seluruh kepemilikannya di hatinya, ditinggalkannya hidup dan badannya demi mati menuju ke rahmatullah, dipersembahkan lagi kepada Allah yang berhak atas itu semua. Kalau sudah dipersembahkan kepada Allah semua itu, apalagi yang kita takutkan? Wong kita ndak punya apa-apa kok takut kehilangan. Jadi rasa takut itu ada karena kita merasa memiliki semua itu. Merasa memiliki kesehatan, merasa memiliki kekuatan, merasa memiliki kekayaan, merasa memiliki apapun. Itulah penyebab rasa ketakutan yang ada di dalam dada setiap manusia. Lalu bagaimana caranya untuk menghilangkan rasa takut? Ya putus semua pundi-pundi kepemilikanmu. Putus semua apa-apa yang kau cintai. Harta putus, anak putus, istri putus, badan putus, amal putus, ilmu putus, kuasa putus, hidup putus. Putus semua, lalu matilah dirimu di dalam rahmat Tuhanmu yang telah menghidupkanmu. Maka setelah itu tak ada rasa takut lagi bagi orang-orang yang sudah berbaiat. Innal awliya la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya para wali-wali Allah itu sudah tak ada rasa takut dan bersedih hatinya. Kenapa? Karena Allah sudah mencukupinya. Karena Allah sudah menghidupinya. Karena Allah sudah menjaganya. Karena Allah sudah menguasainya. Karena Allah sudah memperjalankannya.
jadi bebas bagi hamba yang sudah mati kembali kepada Tuhannya. Meskipun kelihatannya badannya ada, meskipun kelihatannya badannya masih hidup, meskipun kelihatannya badannya belum mati. Yang dimaksud di sini perjalanan hati, bukan perjalanan badan, karena yang dilihat oleh Allah segumpal daging. Ketika segumpal daging ini kotor, maka kotorlah semua, panaslah semua, hancurlah semua apa yang dilakukan, apa yang diusahakan, apa yang diamalkan, kotor semua. Tapi apabila gumpalan daging ini suci, suci dari kemanusiaannya, maka sucilah semuanya. Inilah yang dimaksud innal awliya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita teruskan. Cara berdoa kepada Allah itu bagaimana? Cara berdoa kepada Allah itu menghadaplah dulu, baru kau minta. Itu secara syariatnya. Namun secara hakikatnya, menghadap itu bagaimana? Matinya dirimu itulah menghadap. Tiadanya dirimu itulah menghadap. Tak adanya kewujudan dirimu itulah menghadap. Tak adanya hidupmu itulah menghadap. Tak adanya kuasamu di hatimu itulah menghadap. Bodohnya dirimu itulah menghadap kepada Allah. Bila sudah menghadap kepada Allah, apa yang kita minta? Wong kita sudah mati. Jadi maknanya Allah mengabulkan apa yang hamba minta, itu maknanya. Demikian menghadap matikan dirimu, maka Allah lah sebagai Tuhanmu yang mencukupimu. Kau akan puas dengan kecukupan Allah. Itulah maknanya astajibu. Diterimalah doa-doa hambanya, karena hambanya terima ing pandum. Ikut apa yang diarahkan oleh Tuhannya, ikut dengan kecukupan Tuhannya, sehingga hati kita tidak takut lagi. Bagaimana mungkin kita merasa takut? Wong kita tidak bisa apa-apa. Wong kita sudah mati kok takut mati. Bagi orang yang merasa masih hidup, diri manusianya lah yang takut mati. Takut corona, takut covid, takut miskin, takut tidak tercukupi kehidupannya, takut tak bisa menafkahi keluarganya, serba takut karena dirinya masih menjadi Tuhan daripada menjadi hamba di hatinya. Itulah alasan kenapa manusia merasa takut kehidupan di dunia ini. Karena manusianya lebih memilih jadi Tuhan daripada jadi hamba. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku. Pas dengan apa yang kita bicarakan tadi. Jadi memenuhi perintah Allah itu apa? Ya iman, ya matikan dirimu, ya baiat. Maknanya baiat itu ya matinya diri kita. Sudah tidak ada rasa takut lagi, itulah baiat.
Kalau Anda bisa baiat sendiri dengan hawa nafsu Anda, ya silahkan. Tidak ada paksaan. Pokoknya keterangan sudah diberikan. Bila Anda sudah mati sebelum mati, bisa belajar sendiri, ya lakukanlah. Agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi ketika sudah kita sudah mati sebelum mati, maka takkan pernah bisa memandang yang lainnya. Bagaimana mungkin kita bisa memandang manusia lain sementara kita sudah mati di dalam uripe Allah. Tanda-tandanya bila kita sudah tidak ada lagi di dunia ini di hati kita, sudah diam. Nah, itulah tanda-tandanya orang-orang yang sudah berbaiat. Jadi hakikatnya bagaimana mungkin manusia bisa membaiat kalau bukan hidup yang membaiatnya. Maknanya bagaimana mungkin manusia memberi petunjuk kepada manusia lain kecuali petunjuk Allah itu sendiri. Allah menunjukkan kepada hamba-hamba yang dipilihnya dan Allah pun menyesatkan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri paparan di subuh yang indah ini, marilah kita gemahkan sholawat dolimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin min zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin. وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.